Dan jangan lupa loh, dalam sejarah tercatat bahwa Kakak sama Nabil Main di yang Piala mencetak Dunia. gol, mencetak gol di Mencetak Piala gol, betul di Dunia. Piala Dunia. Apapun itu, mau ini Piala Dunia U17 mau apa, mereka satu-satu dari sepanjang Sejarah. sejarah PSSI 30 sampai hari ini baru dialah dua pemain sepak bola kita yang mencetak gol di Piala Dunia. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, tamu kita podcast kali ini, tamu podcast kita, orang yang selama ini kita dengar suaranya di radio. Setiap ada event olahraga, bola, kemarin Piala Dunia U17, beliau juga hadir memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana kiprah tim Nas usia muda kita U17 yang kemarin terpaksa harus terhenti di fase grup. Tapi beliau selalu memberikan semangat bahwa ini bukan segalanya, bukan akhir dari segalanya, justru ini adalah awal untuk menunjukkan membentuk tim kita yang lebih bagus lagi ke depan. Saya perkenalkan M. Nigara, pengamat bola senior dan juga wartawan senior wartawan senior di berbagai media, Kompas, Go, dan juga Bola. Juga di Stasiun TV sebagai komentator yang sudah belasan tahun. Bang Nigara, selamat pagi Bang. Selamat pagi Viryo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Lama gak ketemu ya. Padahal baru kemarin by phone ya Bang. Tapi kita janji loh mau bikin diskusi kan, belum jadi. Iya betul. Tapi sekarang kita ketemu di podcast Bang. Apa aktivitas pagi ini Bang? Biasanya? Ya, seperti biasa pagi sampai sore di Kemenpora, karena saya masih membantu Mas Menteri ya, Mas Dito sebagai tenaga ahli. Ya. Olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat ya. Dari Menpora Pak Zainuddin Amali ya, masih dipercaya. Waktu Pak Profesor Zainuddin Amali saya staf khusus olahraga prestasi. Oh iya betul. Nah sekarang tenaga ahli olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat itu yang seperti apa Pak? Ya macam-macam olahraga yang menggunakan yang bukan ada kaitannya dengan olimpiade. Jadi senam misalnya. Ya salah satu diantaranya itu. Kemarin kita baru dari Jerman ya, dari Tavisa, kan ada kongres, Mas Menteri membuka ikut tampil di dalam kongres Tavisa di Düsseldorf. Kalau olahraga masyarakat kalau nggak salah Pak Hayonisman ya? Betul. Kormi ya. Betul. Wah. Saya ketemu juga dengan Mas Hayono di sana. Baik. Jadi memang memasyarakatkan olahraga supaya masyarakat kita semakin sehat. Kira-kira begitu. Betul. Harusnya begitu. Sebenarnya slogan Pak Harto tuh keren, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah, itu luar biasa gitu. Cuma aplikasinya yang kadang-kadang kita nggak bisa dengan baik gitu. Kenapa? Karena olahraga dengan politik, ini tahun politik nih. Nggak bisa dipisahkan. Iya, hanya saja memang kebanyakan tokoh ini nungganginnya kelewatan gitu. Akhirnya kelewatan atau keterlaluan Bang? Ya, sangat keterlaluan malah. Sangat keterlaluan. Contohnya Bang? Misalnya begini. Orang mau ngambil cabur olahraga untuk mimpin. Pertanyaannya sederhana, seluruh cabur olahraga di Indonesia nggak menguntungkan, kok dia mau? Oke, di satu sisi kita happy dengan hadirnya mereka, tapi di sisi lain dia menggunakan ini untuk kepentingan politik praktis dia gitu loh. Misalnya mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi wakil presiden, mau jadi segala macam gitu. Itu. Lazimnya seperti itu Bang. Tapi bukankah itu udah lama Bang? Ya, memang sudah lama karena olahraga kita dengan politik praktis itu sangat lekat. Karena Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Surakarta, itu namanya Surakarta, tahun 1948 itu politik murni. Kenapa? Karena Indonesia yang merdeka tahun 45 belum diakui oleh IOC. Jadi mau ngirim atlet ke Olimpiade zaman dulu jangan kayak sekarang ya, jangan berpikir kayak sekarang ada seleksi, ada penyisihan, nggak ada. Dulu itu olahraga Olimpiade itu diundang atau mendaftarkan diri gitu. Nah seperti tim nasional kita pernah main di Melbourne tahun 56 itu karena diundang oleh Australia sebagai tuan rumah gitu. Nah sama dengan itu. Nah oleh IOC kita nggak boleh pakai nama Indonesia karena Indonesia belum terdaftar di sana. Lalu bolehnya pakai nama Hindia Belanda. Seragamnya harus bendera Belanda. Marah Bung Karno. Lalu berkumpullah Bung Karno, kemudian bentuk Pekan Olahraga Nasional. Nah itulah yang kemudian cikal bakal jadi KONI gitu. Nah PON ini yang pertama kenapa di Surakarta? Karena di Surakarta Mangkunegaran itu memiliki semuanya.
fasilitas olahraga dan yang paling welcome dia. Itu di tempat lain juga nggak ada dan dia welcome betul. Akhirnya diselenggarakan lah Pekan Olahraga Kabupaten sebetulnya. Kabupaten, tapi digaungnya dibuat nasional. Jadi seolah-olah ini loh, kalau setiap negara bikin pekan olahraga, pasti negaranya udah stabil. Nggak ada negara yang nggak stabil pekan olahraga. Nah itulah cikal bakal sehingga sangat lekat dengan politik. Sama dengan PSSI. PSSI lahir tahun 1930 juga karena politik, bukan karena apa-apa. Jadi Insinyur Suratin itu adik ipar dari Dr. Sutomo yang bikin Sumpah Pemuda. Dari situ dia deklarasikan PSSI. Ya itu politik gitu. Nah, sekali lagi mereka berpolitik dengan santun dan benar yang sekarang ini kebanyakan. Kalau dihitung kebanyakan tuh mungkin kalau kita pakai presentasi 100% 90%. Yang menunggangi itu untuk kepentingan. Ya udah kelewatan banget ya, Pak. Kelewatan banget. Misalnya contoh gini, bikin PON, bikin stadion, contoh nih Palaran. Nggak jadi apa-apa, setelah PON hancur. Di Palembang berantakan. Kenapa? Karena nggak berpikir untuk yang lain-lain, berpikirnya pada saat itu aja. Ini yang jadi persoalan, harusnya dipikirkan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau menurut saya yang paling bagus itu PON itu sekarang dibagi beberapa daerah untuk jadi tuan rumah, dan jangan kebanyakan cabornya. Kalau kebanyakan, nah itulah politik praktisnya. Menungganginya di situlah. Gitu. Nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi potensi juara. Nah, harusnya kan menjadikan PON ini starting point buat para atlet muda kita ke Asian Games dan ke Olimpiade. SEA Games aja harus kita lupakan. SEA Games itu harusnya second layer aja, nggak perlu atlet-atlet jagoan. Ini masukan kita seperti ini disampaikan nggak ke dari zaman Pak Zainuddin Amali saya sampaikan. Bahkan di KONI saya sampaikan, waktu saya jadi staf ahli KONI saya sampaikan juga. Responnya bagaimana, Pak? Iya, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kepentingannya lebih banyak ya, Bang? Ya, saya pikir begitu. Oke, baik. Bang, kalau publik kan lihatnya Bang Nigara tempo-tempo dia memberikan tanggapan soal bola. Begitu fasih betul. Bahkan sejarah liputan Piala Dunia atau apapun begitu ya. Kemudian satu saat lihat menjadi komentator tinju. Nah ini bagaimana sebetulnya melihat Bang Nigara ini seperti apa sih? Ya memang dari kecil di kampung saya di Kelurahan Guntur tuh, sekarang jadi Gedung Merah Putih KPK tuh. Nah itu sebagian kampung saya tuh. Dekat sungai itu ya? Ya dekat sungai. Jadi di sana itu cabur cuma 4. Basket pasti nggak ada, kan anak kampung nggak ada basket kan, gitu. Atletik tuh pasti ada, lari. Main lari-larian kan. Sepak bola pasti ada karena banyak tanah kosong. Kalau sekarang kuburan aja takut. Kuburan tuh kalau ngelihat ada pengusaha jalan dengan orang Pemda mana aja nih, udah takut digusur. Itu tulang bergerak tuh, wah kita mau kena gusur nih gitu. Nah itu anekdot saya tuh. Nah, kemudian tenis meja ya, pingpong, bulu tangkis, voli, sama sepak bola. Sepak bola tuh kewajiban. Atletik setiap pagi habis subuh kita pasti lari. Ya anak kampung nggak punya kerjaan yang lain, apalagi waktu saya nganggur tahun 77 gitu. Ya udah kuliah nggak bisa karena orang tua nggak punya biaya. Tiap pagi ya itu habis subuh lari, nanti beristirahat jam 8 istirahat, nanti jam 2 kita lari lagi, pulang asar, habis asar main bola. Pulang main bola itu Bang ya. Pokoknya itu. Nah kemudian ketika saya di majalah Olimpik tahun 79 Desember, saya dapat liputan khusus sepak bola nasional. Kemudian bela diri, kemudian sepeda gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya saya jadi lekat. Membentuk karakter Nigara sebagai wartawan olahraga gitu ya. Iya, kemudian bela diri karate karena saya juga alhamdulillah saya. Dan berapa Bang? Dan 4. Oh iya. Inkai. Wah, serem juga nih. Ya enggak lah, itu masa silam. Jadi saya kira kalau ke tinju itu sebenarnya di sepak bola itu saya udah lekat betul. Tahun 92 selepas Piala Eropa saya dipindahkan oleh senior saya, oleh para bos saya di bola ke cabur
tinju. Tinju. Sebelumnya juga Eli Pikal, saya ngeliput Eli Pikal. Eli Pikal ngeliput juga. Bahkan Eli Pikal, orang terakhir di dalam kamar Eli Pikal sebelum ke Senayan, ke Istora, itu termasuk saya, almarhum Riang Panjaitan, sahabat saya wartawan Sinar Pagi, ada asisten manajer namanya Garam, farmnya apa, marganya apa saya lupa, sama Sahel pelatihnya Eli Pikal. Itu orang terakhir. Jadi saya masih ngeliput Eli Pikal dengan baik itu. Kemudian saya dipindahkan ke cabur tinju, saya dikirim ke Meksiko untuk menyaksikan Julio Cesar Chavez melawan Greg Hogan bulan Februari tahun 1993. Kebayang kayak apa? Belum pernah, itu benar-benar gemeter. Gemeternya kenapa, Bang? Meksiko tuh saya nggak tahu di mana Meksiko. Itu yang pertama. Yang kedua, waduh, saya nggak bisa bahasa Spanyol kan. Seperti apa saya ngadepin itu. Tapi karena kita anak kampung, akalnya banyak gitu. Ya, biasa survive gitu. Terus kita coba hubungin. Ternyata ada 2 sahabat di sana. Satu Safer, sahabat kecil, memang rumahnya di belakang rumah saya. Dia jadi di atas kebudayaan, atas penerangan di sana. Satu lagi Victor Fernandez. Victor Fernandez ini senior saya, main bola sama-sama di klub mahasiswa gitu. Nah, 2 orang ini saya kontak, terus dekat, wah bahagia betul. Reuni juga. Wah, bukan cuma reuni. Ternyata kalau kita wartawan ini dikirim ke luar negeri yang jauh gitu, kayak di Meksiko, kayak di Brazil, itu kita jadi tamu yang luar biasa. Karena nggak banyak orang. Tapi kalau ke Singapura, bukan udah biasa, kita nggak dianggap juga karena terlalu banyak tamunya kan. Ya? Gitu, sibuk amat nih gitu. Tapi kalau kita ke sana, itu saya akhirnya jadi tamu kehormatan kedutaan Meksiko. Jadi lancar tugas ketika itu. Waduh, bukan lancar lagi, luar biasa. Nah, itulah kemudian cikal bakal saya jadi komentator tinju. Kenapa? Karena pulangnya kemudian saya diminta oleh TPI kalau nggak salah waktu itu untuk acara tinju. Nah, dari situlah saya kemudian berkembang. Kemudian tahun 85 95 Mike Tyson keluar dari penjara, saya sudah di Go waktu itu. Saya meliput Mike Tyson melawan Greg Hogan, Itu langsung ke sana. Langsung ke Las Vegas. Saya 13 kali ke Amerika, 8 kali ngeliput tinju langsung. Michael Moorer melawan George Foreman, saya nonton juga. Langsung. Wah, gimana itu suasananya, Bang? Wah, luar biasa. Jarang loh orang bisa nonton langsung. Ya, memang jarang banget orang Indonesia. Tapi almarhum senior saya, bos saya, guru saya, Mas Sumo berkali-kali juga. Mas Sumo termasuk wartawan Indonesia yang sangat sering meliput live tinju di tempatnya di Las Vegas. Begitu. Oke, luar biasa. Jadi inilah yang kemudian sampai sekarang masih dipercaya untuk menjadi komentator tinju. Ya, kemudian diawali dari situ, dari lawan Peter McNeely. Rupanya ada TV yang nggak puas pada saat live itu. Mike Tyson berikutnya saya yang diminta. Kemudian saya dikontrak, mereka senang dikontrak. Di sana 4 tahun, saya pindah ke RCTI, di RCTI 4 tahun juga. Kemudian selesai itu acara tinju-tinju. Kenapa? Ada tinju mingguan nggak ada, live juga udah jarang. Sampai satu hari saya ditelepon Bang Karni. Waktu itu di LaTV, saya diminta untuk jadi komentator. Bang Karni belum, Bang Karni masih di TV One. LaTV saya 2 tahun sebelum jadi TV One tuh. Karena kebetulan pemretnya teman SMA juga. Gitu, Suwarno namanya. Kemudian saya diminta untuk jadi komentator, alhamdulillah tuh. Di sini nih di Bursa Efek. Di Jack TV tuh. Sama-sama Jack TV. Nah, setelah itu jadi TV One. Nah, waktu TV One Bang Karni telepon saya. Suruh itu, terus Pak Nirwan minta saya juga, ya sudah. Akhirnya sampai hari ini jadi mendahului TV One. 2 tahun sebelum TV One jadi TV One, saya udah di situ. Gitu. Jadi umur saya lebih tua dari TV One. Oke, baik. Perbincangan dengan Bang Nigara menarik banget karena sejarah panjang ia membentuk Bang Nigara sebagai seorang komentator baik bola ataupun tinju memang di latar belakangnya dengan
berbagai liputan event-event internasional di luar negeri yang menjadi perhatian dunia. Nanti kita akan hadir di segmen berikutnya, kiprah Bank Negara di Indonesia. Sesaat lagi. Pendengar dan netizen, terima kasih Anda masih bersama kami. Perbincangan yang semakin menarik dengan Bank Negara, sejarah panjang Bank Negara di dunia olahraga, ya, sebagai bukan pelakunya, tapi sebetulnya sebagai pengamat, kemudian wartawan yang memang berinteraksi langsung dengan mereka, para pelaku langsung, ya. Nah, memang menarik sekali. Tentu setelah dari itu ada kontribusi Bank Negara, kemudian Menpora Prof. Zainuddin Amali juga mempercayakan sebagai staf khusus ketika itu, kemudian sekarang di Mas Menteri Dito juga dipercaya sebagai tenaga ahli olahraga masyarakat. Begitu Bang, ya. Betul. Nah Bang, cerita Bang mengenai olahraga masyarakat ini Bang, seperti apa sih Bang? Olahraga masyarakat ini kan di bawah Kormi, di bawah Mas Haryono Isman, ya. Jadi saya kira ini satu ajang silaturahim, ya, karena menurut saya ini kan ujungnya nggak seperti Olimpiade, nggak seperti PON begitu, ya. Jadi ini lebih banyak silaturahimnya. Jadi saya kira ini menjadi satu-satunya event di mana kebersamaan ini betul-betul dinikmati gitu. Sementara kalau PON gitu, SEA Games, Asian Games itu kan kompetisi. Betul. Ya, bahkan saya mengkritisi PON, misalnya gini, PON ini sekarang banyak sekali dari dulu sebetulnya banyak daerah yang quote and quote membajak. Bayangkan PON terakhir di Papua, ya, bayangan PON terakhir di Papua, petenis Papua itu rata-rata orang Jawa Timur. Pertanyaannya, jangan-jangan banyak di antara mereka yang belum pernah ke Papua sebelumnya, tahu-tahu membela Papua. Jadi lebih itulah saya bilang kepentingan politik praktisnya lebih banyak gitu. Nah, sementara Kormi ini enggak, lebih damai, enggak ada kompetisi yang olahraga wisata modelnya Bang. Iya betul, olahraga wisata. Jadi saya kira ini kemasyarakatan yang penting. Jadi di sinilah kita bisa saling berbagi, saling memberi gitu, saling menerima sesuatu yang kita samakan. Karena kita sendiri pernah jadi tuan rumah kan, Tavisa waktu itu. Nah, ke depan nih saya nggak ngerti, setelah kongres kemarin di Düsseldorf sepertinya akan ada dibuat di Sumatera Utara, tapi saya nggak tahu persisnya kapan gitu. Kalau olahraga kemasyarakatan itu memang induknya ke Kormi ya, Kormi. Di atas Kormi nggak ada ya? Nggak ada, dia di atas Kormi ya internasional. Yang internasional, internasional itu, terus Kormi. Nah, Kormi ini di bawah Kemenpora nantinya enggak, itu sama dengan KONI, sama dengan KOI. Oh, oke, independen gitu, mereka independen gitu. Kemenpora sifatnya hanya support ya? Hanya support gitu, sama dengan yang lain gitu. Dengan kalau KOI malah dia kan atasannya IOC, ya, karena National Olympic Committee kan. Betul. Bang, tapi perkembangannya gimana Bang, olahraga masyarakat ini Bang? Bagus, saya kira bagus. Karena olahraga, sekali lagi itu olahraga masyarakat ini olahraga betul-betul silaturahim. Jadi nggak ada kompetisi yang membuat orang harus saling nakal, saling mencuri, saling segala macam gitu, nggak ada gitu. Jadi ini adalah event yang saya melihatnya damai gitu loh. Damai sehingga enak dilihat gitu untuk orang-orang seusia saya kali ya. Jadi kalau dulu misalnya yang tadi kita sempat singgung mengolahragakan masyarakat dan masyarakat olahraga itu ya. Ya, saya kira saya kira lebih tepat di Kormi. Karena Kormi ini memang buat orang jadi sehat gitu dibanding berkompetisi yang nggak karu-karuan. Kan kalau kompetisi kan betul sebetulnya harusnya seperti itu. Tapi kalau kita dengan nggak punya modal proses kemudian bajak ke atlet, kan nggak benar namanya. Nah, itu yang terjadi gitu. Coba aja nanti lihat PON Aceh dan PON Sumut. Pasti masih banyak yang kayak gitu. Padahal persyaratannya 5 tahun tinggal di tempat. Dan sekarang padahal itu udah IKTP, tapi tetap aja bisa dilakukan hal-hal yang menurut saya nggak patut dilakukan gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya meminimalisir terjadinya itu, Bang? Yang pertama ini saya PON itu harus dipisah antara olahraga masyarakat dengan olahraga prestasi. Nah, olahraga prestasi ini adalah olahraga yang mengacu ke Olimpiade, Asian Games dan Olimpiade. Jadi nggak semua olahraga dipertandingkan? Nggak usah. Gitu. Nah, jadi olahraga masyarakatnya biar Kormi yang jalanin. Nah, PON yang itu KONI yang jalanin. Yang prestasi Nah, bisa per 2 tahun tuh. Ini 2 tahun, ini 2 tahun. Tahun ganjil, tahun genap.
gitu. Jadi dengan posisi seperti itu maka saya kira semua sehat gitu. Nah kalau enggak kan orang kebayang nggak Indonesia jadi kembali juara umum SEA Games ya tahun 2011 kalau saya nggak salah. Itu maaf nih, cabur yang jadi menyumbang medali emasnya banyak banget dari cabur yang nggak ada ujung-ujungnya. Gitu. Nah ini kan jadi persoalan juga gitu. Nah sementara kita kan tujuannya jelas. Presiden udah ngomong tuh, jadikan PON sebagai batu loncatan untuk Asian Games dan Olimpiade. Bukan PON itu kaitannya dengan SEA Games, nggak ada kaitannya tuh. Yang ketika kita jadi tuan rumah olahraganya macam-macam itu. Nah, sama dengan orang begitu juga bikin macam-macam. Misalnya kemarin di Kamboja kan beda tuh cabur yang orang pahami tentang Muay Thai kayak apa, tiba-tiba di sana berbeda gitu. Kan itu yang jadi titik persoalan. Akhirnya apa? Orang menggunakan olahraga Asian Games ini untuk kepentingan politik praktis. Yang salah ya kita. Jadi dulu SEA Games itu ada Malik yang mempelopori. Jadi rapat ASEAN, saya lupa tahunnya berapa, pokoknya sebelum Indonesia jadi tuan rumah tahun 77, 79 Indonesia jadi tuan rumah. 77 pertama kali kalau nggak salah di Bangkok. 2 tahun sebelumnya ada Malik dengan para perdana menteri negara itu bincang santai sambil makan dalam acara rapat ASEAN. Ada Malik, kalau saya nggak keliru, bertanya, kok nggak ada ya atlet-atlet bangsa ASEAN di Asian Games? Nah dari situlah, oh kalau gitu kita bikin Kawah Chandra di Muka, yaitu membuat tadinya udah ada SEA Games, Indonesia nggak ikut SEA Games. Nah bikinlah SEA Games. Maksudnya untuk Kawah Chandra di Muka atlet-atlet bangsa ASEAN. Misalnya Indonesia bulu tangkisnya bagus, nah yang lain sparring partnernya supaya ini tambah bagus. Atau Thailand sepak bolanya bagus, Indonesia sepak bola, Malaysia bagus. Jadi ini nih ajang untuk meningkatkan prestasi. Nah dengan begitu juga kalau saya nggak keliru, atlet tuh nggak boleh 3 kali turun di SEA Games, maksimal 2 kali. 2 kali ya. Nah ini sekarang atlet kita ada yang 5 kali SEA Games. Kebayang dong 5 kali SEA Games 10 tahun dia. Iya kan? Nah gitu. Nah jadi dengan posisi seperti itu maka SEA Games ini dijadiin Kawah Chandra di Muka bersama bangsa ASEAN untuk berprestasi di Asian Games dan di Olimpiade. Tetapi kita lupa, kita juara 77 juara umum. Kenapa? Karena persiapan kita Asian Games, turun di SEA Games juara umum lah. 79 kita juara umum, 81 juara umum, 83 juara umum lagi, marah mereka. Lu bilang Kawah Chandra di Muka, kok atlet lu itu aja yang turun? Itu yang titik. Makanya tahun 85 di Bangkok kita dikerjain. Kerjaan gimana tuh, Pak? Mereka mengerjain kita bisa-bisa dan kita jadi musuh bersama mereka. Itu. Nah itu kemudian datang lagi Indonesia, juara umum lagi Indonesia. Kan artinya apa? Kita menganggap SEA Games ini sebagai tujuan, padahal SEA Games ini harusnya seperti kata Pak Adam Malik, batu loncatan. Nah sekarang akhirnya udah kacau SEA Games. Ini ada tuan rumah bikin yang orang nggak bisa dibikin gitu ya. Supaya dia dapat medali banyak gitu. Padahal dengan posisi itu maka akan sangat sulit. Sama seperti silat. Kemarin Asian Games dapat medali emas 12 kalau nggak salah. Saya ngomong waktu itu sama manajernya, saya bilang keliru. Kalau silat ini mau ke Olimpiade, ke Asian Games mau ke Olimpiade, harusnya berbagi. Karena dulu silat di SEA Games pernah tuh, saya nggak sebut namanya siapa, menang 4-0, tiba-tiba pelatih kita lempar anduk. Kenapa? Karena sudah janji sama Brunei di kelas itu, di Brunei harus dapat. Berbagi. Gitu. Sama dengan gulat. Gulat kita pernah 13 medali emas. Berikutnya SEA Games nggak dipertandingkan gulat. Gitu. Nah ini kan harus ada politik komunikasi, ini kan penting gitu, sehingga nggak kita, kalau kita mau jadi juara ya bikin sendiri aja, kita juara sendiri kan gitu. Ini kan nggak ada yang bagian yang harus kita kejar bersama-sama gitu. Tapi kalau nggak, saya bilang nggak mungkin ada silat lagi di mana-mana. Nah sementara ya Pak Prabowo adalah, ini nggak ada kaitannya sama Pilpres. Nggak ada. Pak Prabowo adalah ketua IPSI dan ketua Presiden Silat Internasional. Nah ini harusnya dijadiin momentum untuk mendorong silat itu menjadi, karena silat road to Olimpiade itu penting. Tetapi bagaimana mau ke Olimpiade kalau kita nggak berbagi dengan orang?
Kan orang jadi gak mau, nah silat lontar lu yang kuasain semua, gak mau. Kan gitu, sama Jepang, karate kan dari Jepang, judo dari Jepang. Apa diambil semua? Enggak. Oke, baik. Bang, terakhir catatan Bang Nigara tentang perjalanan timnas U17 kemarin. Dan persiapan Piala Dunia 2026. Yang pertama untuk U17 saya angkat topi buat Bima Sakti dan kawan-kawan. Kenapa? Betul mereka berhenti di grup ya. Tetapi jangan lupa loh, saya termasuk yang mengatakan ini akan jadi lumbung gol. Ternyata enggak. Ternyata anak main lang sangat luar biasa dan relax, nggak kelihatan gitu. Kan kelihatan pemain yang kalau pemain ada tekanan beban mental itu kan kelihatan. Ini enggak, relax, santai mainnya. Dengan posisi itu makanya kenapa? Makanya mereka tahu kayak apa harus memainkan. Hanya saja memang kita waktu 3 bulan. Jadi Piala Dunia ini kecelakaan karena kita nggak dapet Piala Dunia 20 karena Israel, kemudian secara logika nggak masuk di akal Indonesia jadi tuan rumah lagi. Itu karena kedekatan Ketua Umum Pak Erick Thohir dengan Infantino, kemudian respectnya Infantino dengan Pak Jokowi, membuat Indonesia jadi tuan rumah. Ini faktual yang nggak bisa kita sanggah. Bima Sakti jangankan anak-anak itu, Arkan kakak, Nabil, Ikram, nggak pernah berpikir mau tampil di Piala Dunia. Orang dia gagal di Piala Asia. Ya kan? Nah tiba-tiba kayak gitu. Nah, berbeda kita dengan kaos tahun 92 di mana Denmark dapat durian runtuh karena Yugoslavia pecah. UEFA mencoret Yugoslavia. Runner up-nya Denmark. Itu Peter Schmeichel di Amerika. Datang paling terakhir. Itu datang satu-satu. Oh, dadakan semuanya. Semuanya karena mereka udah nggak lolos ke Piala Eropa, mereka libur masing-masing. Ternyata harus datang gitu. Dan dia juara. Kenapa? Karena emang dia siap. Levelnya juga sebanding. Kita kan nggak sebanding levelnya. Kita bersyukur kita seri lawan Ekuador, seri lawan Panama, kemudian kalah 3-1. Hanya 3-1 gitu. Jadi bukan saya angkat topi betul-betul dengan anak-anak dan Bima Sakti. Waktu 3 bulan, jumlah pemain terbaik nggak bisa kepilih karena waktu sangat singkat. Latihan keluar tanding juga sangat sedikit karena situasi dan kondisi. Bisa seperti ini, harus kita syukuri gitu. Ini adalah cikal bakal modal yang besar bagi anak-anak, kakak dan kawan-kawan untuk bisa tampil lebih baik 4, 5, 6, 7, 8 tahun ke depan. Betul. Nah, dengan posisi seperti itu pengalaman. Dan jangan lupa loh, dalam sejarah tercatat bahwa Kakak sama Nabil yang mencetak gol di Piala Dunia. Apapun itu, mau ini Piala Dunia U17 mau apa, mereka satu-satu dari sepanjang sejarah PSSI 30 sampai hari ini baru dialah dua pemain sepak bola kita yang mencetak gol di Piala Dunia. Luar biasa. Baik, Bang Nigara, terima kasih. Sudah bersama kami, sudah hadir di studio podcast El Sinta, Bang. Sehat selalu Bang Nigara ya. Semoga podcast El Sinta menjadi lebih besar ke depan. Karena El Sinta punya sejarah yang sangat panjang. Terima kasih Bang Nigara. Sehat selalu Bang ya. Sama-sama. Baik, pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian tadi perbincangan kami dengan M Nigara, senior saya ini. Pengamat sepak bola, wartawan olahraga senior yang sudah syarat dengan pengalaman. Kita doakan sukses Bang Nigara, sehat selalu. Sampai jumpa. Pendengar, saya Surya, sampai jumpa.